Wah, ternyata jago masak ya. Sekarang ini kan zaman lagi sulit kan, ibu-ibu rumah tangga banyak menjerit karena sebagian kebutuhan naik. Hari ini 21 April merupakan peringatan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan di Indonesia. Saya sudah bersama dengan Ibu Ira Vandriani Ersan Saputra. Beliau ini merupakan Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan juga Ketua DWP Kabupaten Bengkalis. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana sebagai Ketua GOW, Ketua DWP dan mungkin masih banyak lagi ya ketua-ketua yang lainnya? Ada beberapa organisasi. Iya, dalam memaknai Hari Kartini ini, Bu. Hari Kartini merupakan momentum bagi kita wanita Indonesia, di mana pada hari ini 21 April merupakan hari lahirnya Ibu Raden Ajeng Kartini, di mana beliau merupakan inspirasi bagi kita wanita Indonesia dalam mewujudkan emansipasi wanita Indonesia sehingga kita mempunyai hak dan juga yang setara dengan laki-laki di negara kita ini. Nah, Ibu juga sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga membawa beberapa organisasi ya, pasti sejauh ini sudah banyak ya melihat kegiatan-kegiatan pergerakan organisasi yang ada di daerah ini. Seperti apa Ibu melihat, khususnya organisasi perempuan Ibu? Alhamdulillah di Kabupaten Bengkalis ini kita organisasi wanita, kebetulan saya juga ketua organisasi gabungan organisasi wanita. Kita sudah memiliki dan kegiatan kita selama ini dalam kewanitaan ini sudah mendapat support dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan juga kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan dan juga sosialisasi bagi wanita agar bisa lebih menyuarakan haknya dan juga lebih berperan aktif bagi wanita Indonesia untuk lebih ikut bersuara, dan juga jika merasa suaranya dibungkam kita bisa lebih aktif lagi untuk speak up. Di lapangan tuh seperti apa aja contohnya Bu yang biasa atau yang sering dilakukan oleh perempuan-perempuan di daerah ini Bu? Alhamdulillah wanita di Kabupaten Bengkalis ini sudah cukup maju dan sudah bisa berpikiran terbuka, kesetaraan hak dan juga peran dengan laki-laki. Bisa dilihat dengan sekarang ini bupati kita itu adalah seorang perempuan, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bengkalis ini sudah sangat terbuka dengan hal seperti itu. Berarti peran wanita di Kabupaten Bengkalis ini sudah sangat diterima dengan baik. Seperti kegiatan-kegiatan sosial ya Bu ya? Ya. Apa yang biasanya dilakukan Bu? Di GOW kita selalu membuat kegiatan di bidang sosial juga, kesehatan, sosialisasi bagi wanita untuk lebih aktif lagi. Dan di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bengkalis kita mengajak istri-istri ASN untuk lebih peduli juga kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan juga pengembangan diri bagi kita wanita. Bu Ira, sekarang ini kan zaman lagi sulit. Ya. Anak ibu-ibu rumah tangga banyak menjerit karena sebagian kebutuhan naik gitu. Gimana nih seorang perempuan harus bisa gitu, bisa bertahan, bisa kuat, bahkan bisa produktif gitu Bu? Iya. Ini mungkin tidak hanya dirasakan oleh segelintir, ini semua dirasakan oleh seluruh masyarakat ya. Di Indonesia juga kita semua merasakan bagaimana harga-harga lumayan sedikit naik dibandingkan sebelumnya. Kita dipaksa untuk lebih kreatif lagi, harus lebih berkreatif lagi. Mungkin yang kemarinnya gitu kita lebih lebih bisa menerima dan apa-apa tinggal cari, beli dan sebagainya. Mungkin sekarang ini kita lebih kreatif lagi, berpikir dan mengolah apa yang bisa kita olah. Saya yakin wanita-wanita Indonesia ini sangat kreatif dalam berpikir dan bertindak jika dalam keadaan yang terjepit. Di Kabupaten Bengkalis Ibu lihat sendiri gimana kreativitas ibu-ibu kita Bu, khususnya mungkin ada UMKM-nya atau apa, gimana Ibu membina mereka? Ya, untuk kegiatan UMKM mungkin seperti saya juga
saya juga ikut dalam kepengurusan PKK, dan kita juga turun ke desa-desa untuk sosialisasi dan juga untuk memotivasi ibu-ibu agar lebih kreatif dan aktif, agar mereka bisa membantu perekonomian keluarga. Seperti contohnya bisa menanam cabai sendiri, menanam sayuran sendiri di pekarangan rumah. Karena kita tahu di Kabupaten Bengkalis ini memiliki rata-rata rumah-rumah ini memiliki pekarangan yang cukup luas. Jadi kita harapkan dengan keberadaan halaman rumah yang cukup luas ini, kita sebagai wanita bisa lebih kreatif lagi agar keluarga bisa minimal terpenuhi dengan apa yang kita tanam di rumah dan juga apa yang bisa kita produksi dari hasil yang kita tanam. Ya, mungkin bukan hanya wanita saja, bapak-bapak juga bisa ikut membantu. Cuman karena kita di PKK ini yang menjadi fokus kita adalah wanita, perempuan, makanya kita terjun langsung ke perempuan. Mungkin berbeda perjuangannya dulu dan sekarang. Mungkin kalau dulu kita dipaksa untuk, mungkin bukan dipaksa, kita harus mencoba mempunyai peranan yang sama dulu. Tapi sekarang ini kita sudah diberikan keleluasaan untuk berperan sama dengan laki-laki. Contohnya di rumah mungkin kita sekarang sudah bisa memberikan pendapat, sudah bisa berdebat kecil dengan suami ya. Ini di luar mungkin secara agama kita juga harus paham kondisi kita sebagai wanita, berada tetap imam kita adalah laki-laki, suami di dalam rumah tangga. Tapi pastinya sekarang para laki-laki yang sekarang ini sudah paham bahwa wanita ini memiliki peran dan juga hak yang sama dengan laki-laki. Sekarang ini saya ada di dapur. Kita melihat aktivitas sehari-hari Ibu Ira. Wah, ternyata jago masak ya. Masak apa Ibu? Ini kita sedang proses memasak ayam tangkap, masakan khas Aceh. Kita sedang proses mengungkep ayam. Dan nanti setelah diungkep, ayamnya akan digoreng dengan beberapa rempah-rempah. Ini sedang proses ayam tangkap dua-duanya sama, karena lumayan banyak porsinya, jadi kita proses 2 wajan. Jadi Ibu selain masak kayak gini, pagi-pagi buat sarapan juga Ibu? Iya pasti. Kalau saya sedang dengan anak-anak, anak-anak saya di luar kota, Pekanbaru, pastinya buat sarapan, bawa bekal buat makan siang, dan juga buat makan malam. Jadi kayak mana Ibu membagi waktu nih Bu? Bagi waktu di rumah, kemudian di organisasi. Ini kita punya pos waktu masing-masing ya, sejak ketika dengan anak-anak, dengan keluarga, totalitas dengan keluarga, ketika sedang dalam tugas di organisasi ya harus totalitas untuk pikiran dan fisiknya untuk organisasi. Tapi biasanya ada yang bantuin masak nggak Bu? Ada. Ini ada beberapa nanti yang bantuin masak juga, bantuin untuk ngolah makanannya. Biasanya saya taruh bumbunya, bumbunya udah di-prepare, sudah disiapkan. Mereka nanti yang olah, blender apa segala macam. Nanti saya tinggal bantu tes rasa dan segala macam. Nah ini juga aktivitas lain Bu Ira kalau di rumah nih, nanam cabai. Ada beberapa tanaman sayuran, cabai. Ya ini untuk mengisi waktu luang. Di belakangnya ada kolam ya Bu? Ada kolam ikan, sayur, kangkung, itu sisanya rezeki ikan. Jadi ini organik loh ikannya. Iya. Nah, tuh kelihatan ada ikan emas Ada juga ikan. tuh kayaknya. Iya, ikan nila ya. Ikan nila ya. Di sekeliling rumah Ibu ini juga banyak loh tanaman kelapa. Nah ini matonya udah lumayan banyak buahnya. Lagi panen. Tapi belum tua ini, belum bisa dipanen. Gimana memanfaatkan perkarangan ini Bu? Kita coba untuk memanfaatkan perkarangan rumah ini sebaik mungkin dengan menanam
sayuran, cabai juga. Itu seperti tadi kita buat kolam ikan, nanti kalau panen itu bisa dikonsumsi pribadi dan juga bisa dibagi-bagi dengan teman-teman, anggota juga bisa konsumsi sama-sama. Saya lihat juga ada bunga ya di sini, banyak Iya, nanam bunga. bunga. Ibu kayaknya hobi nanam bunga ya. Saya suka bunga, suka keindahan. Perempuan itu pasti suka keindahan. Yuk kita lihat. Boleh. Nah, ini tamannya Ibu Ira ini. Nah, macam-macam bunga ada di sini. Ini aglonema apa jenisnya? Ini Ibu? aglonema. Iya. Nah, jadi Ibu selain hobi masak juga hobi menanam bunga. Nih lihat ya, banyak koleksi bunganya. Keladi-keladian. Ini kalatea. Pesannya untuk perempuan-perempuan di Kabupaten Bengkalis, Bu? Untuk perempuan-perempuan di Kabupaten Bengkalis, terus semangat, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mengejar cita-cita setinggi mungkin. Karena kita nggak dibayar untuk bermimpi, terus bermimpi dan wujudkan impian kita, dan terus untuk mensupport juga para wanita di sekitar kita. Mungkin sekarang ini dikenal dengan istilah woman superwoman. Oke, seperti kata Ibu Kartini ya. Habis gelap terbitlah terang. Oke, makasih Bu.